tumtir, langit kada turun hujan, artinya karing. Lapor dengan Hasan al-Basri. Faqala lahu al-Hasan, lalu Sayyidina Hasan berkata kepada laki-laki yang datang, istaghfirillah, minta ampun aja ikam lawan Allah Ta'ala, banyaki baca istighfar, ujar Sidin. Summa ja'a rajulun akhar, datang lagi tamu yang lain laki-lakinya. Faqala ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin, ashkul faqra, ulun ini datang, ibarat datang ke tuan guru, berkesa itu ini macam-macam kesanya, kesimpulannya miskin, kada berduit. Apa amalannya? Faqala lu istaghfirillah, banyak istighfar aja kan, banyak istighfar, ujar Sidin. Summa ja'as salis, datang pulang laki-laki yang seikungnya datang pulang yang ketiga. Faqala lau ya Taqiyuddin, imraati akhirul la talid, bini ulun mandul ngalih melahirakan. Faqala lau istaghfirillah, disuruh aja banyak istighfar, perempuan yang ngalih hamil. Cuma istighfar kencangi juga kan lemburnya. Mau banyak istighfar kada ada belemburan. Banyaki lemburnya. Summa ja'a ba'da dzalika man qala lahu, datang lagi yang keempat nih, ya Taqiyuddin, ajdabatil ardu falam tumbit, tanah kami, kebun kami, pinanya kada mau gagal panen apa segala, tanahnya kada, tapi kada mau subur, tanahnya subur tapi kada mau tumbuh kalau tanah memang mati kan tuh kada usah dekesa, itu perlu upaya upaya pemupukan. Ini memang tanahnya subur tapi kada mau tumbuhan nih, apa ini gagal panen, minta aja. Faqala lahu istaghfirillah, banyak istighfar juga. Summa jaa ba'da dzalika man qala lahu, datang lagi yang seikung yang kelima kan ini sudah, ya Taqiyuddin, jappal mau fil ardi, banyu karing. Faqala lahu istaghfirillah, banyak istighfar. Faqala jalisuna ila Hasan al-Basri, ajiban laka ya Hasan, lalu yang mendengar ini heran ulun, kami heran pian ya Hasan, au kullama ja'aka syakin qulta astaghfirillah, setiap orang datang minta amalan apa jenis keluhannya pian suruh baca istighfar. Ajib juga nih, luar biasa. Kenapa pian memberi amalan itu? Kan biasa lain-lain kalau diunjuk nih, kenapa sama? Kebetulan yang datang ini, yang berbeda-beda ini, ya memang pas ada di ayat, apa ujar Sayyidina Hasan? Faqala lahumul Hasan, lalu ujar Sayyidina Hasan, awama qara'tum qaulahu ta'ala, ikam apakah kada pernah membaca itu ada firman Allah Ta'ala, Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah itu ajarnya di ayat surah apa nih? Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, berarti 10, 11, 12, 3 ayat ini jawaban terhadap yang datang-datang tadi. Nah, yang pertama, minta ampun kepada Tuhan kamu, innahu ghafara, inya maha pengampun. Amun ikam sudah minta ampun, maka akan diturunkan dari langit hujan. Amun ikam kekaringannya, kan ada yang datang kekaringan, ada pulang yang datang yang bepadah miskin tadi, kada berduit, yumdidukum bi amwalin, diberikan amwal, harta, bi istighfar ujar Allah Ta'ala. Wabanin, ada yang bepadah kada bisi anak nih, wabanin kada seikung anak, banin beberapa anak nih. Wa ja'alakum jannatin, nah tadi ada juga melaporkan kebunnya kada mau tumbuh, nah diberi kebun surga tumbuh, dan dijadikan bagi kamu sungai. Tadi melapor bumi karing tuh sungai, nengkai banyu sungai, jadi subur. Nah jadi
itulah beberapa keluhan yang itu kita banyaknya baca istighfar. Mungkin banyak dosa apa segala karena yang menghalangi kita untuk dapat rahmat Allah, dapat ilmu dan lain sebagainya karena banyaknya dosa. Menghapuskan dosa itu dengan istighfar. Muntung istighfar, kegiatan istighfar, batinnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian para aulia, min amfa'il azkari li ahli hadzal zaman bil khusus al-iktsaru minal istighfar. Nah, ini amalannya nah. Jadi jangan bouyuh cari amalan sana, amalan sini, tujuannya gasan hebat, gasan itu, gasan ini, gasan dipandang, gasan dianu. Nih, supaya kita dipandang Allah Ta'ala, kalau sampai hebat-hebat amalannya. Amalan itu, amalan ini. Maksud yang amalan itu, amalan ini yang bertujuan gasan, apakah kan tahu juga? Inya, padahal kita tuh bertujuan amalan tuh nang kayak apa? Kita supaya nyaman beribadah kepada Allah. Nya iran juga apa amalan yang amalan itu nang kayak apa juga, misalnya juga nang kayak apa amalan supaya duit datang itu ya diamalkan, tapi maksud ulun nih duit datang itu nyaman dipakai untuk beribadah, itu satu. Kalau ya amalan duit datang supaya gasan bernikmat-nikmat di dunia, sorry aja mudahan jangan dapat duitnya itu. Ulun ulangilah. Nah kayak apa caranya duit kita banyak datang gasan supaya nyaman semata-mata beribadah. Tapi kalau guru doakan mudahan kami sugih, rezeki banyak, yang niatnya yang datang ininya kan Bapak dapang niat supaya niatnya semata-mata hendak bernikmat-nikmat di dunia, mudahan jangan kabul. Kenapa? Rugi sama kita mencelakainya. Ulun ulangilah. Jadi kita minta rezeki yang banyak kepada Allah semata-mata mudahan kawa dipakai beribadah. Nah kayak apa cara beribadah duit banyak tadi? Kita pujungan kan apa-apa sementara ngaran kita orang belum dapat, lalu kita pujungan itu kayak apa? Datang keluarga kita bari duit nah semua nah supaya ikam padahkan aku nah orang Samarinda yang pemurah supaya orang datang kan apa-apa. Hatim At-Ta'i itu Hatim At-Ta'i saking sugihnya, tapi dia minta memang. Hatim At-Ta'i bukan Hatim Al-Asam iya juga, tapi ini Hatim At-Ta'i ada juga dulu Kiai Saat Ijan, masih ada catatannya belajar lawan sidin dulu. Guru Saat Ijan air putih waktu bujangan tuh sekitar 35 tahun yang lalu belajar itu, masih ada catatannya itu di wadah mama tuh. Hatim At-Ta'i itu ada tamu bertiga datang ke wadah sidin. Bertiga tamu ada sidin sembelihkan sidin berapa ikung menyembelih unta sembelihkan sidin 3 ikung untuk 3 orang, bayangkan 3 orang 3 ikung unta disembelih, sengaja sidin memang nyembelih ikung 3 ikung unta tuh. Jadi ujar yang bertiga ini berlebihan benar, jangankan 3 ikung, seikung aja kami karena kau mah habisi. Ujar sidin ini aku menghormati ikam sebagai tamu, duitku melimpah ruah. Jadi kayak apa ini supaya ikam bakesa kena di kampung ikam, orang kalau ada datang ke wadahku ini suruhnya singgah, tenang aja ku servis, di sidin berlebihan. Kalau di Samarinda ini yang menyervis tuh di Sebarang tuh orang dari Dromot dari mana tuh servis sidin, tuh niat sugih kayak itu di servis sidin yang di Sebarang tuh di Umar kah tuh Ami Umar Al Hasani itu cuki sidin 50 100. Jadi orang bulik ulama yang dari luar negeri itu bulik nyaman. Maka itu maksudnya yang tadi itu minta kepada Allah dengan istighfar ini mudahan rezeki banyak datang dipakai semata-mata beribadah menghadap Allah. Artinya bukan di ibadah pengertian beribadah tuh sembahyang anu di dalam kamar duit di anu aja, kada. Duit yang tadi dipakai berinteraksi anu hubungan dengan orang lain. Nah kayak itu anu kerja ulun minta modal, minta tolong lah, minta modal hendak anu gawian kadada pian banyak duit modalinya. Nah itu bentuk beribadah kepada Allah Ta'ala juga.
Jangan memahami ibadah kepada Allah itu kada beraktivitas dunia juga cuma diniatkan untuk supaya duit itu manfaat bagi orang lain. Itu maksudnya. Duit yang bermanfaat bagi orang lain, itu maksudnya. Orang kesusahan kita tolong. Jangan dipandang gasan beribadah sembahyang gasan puasa aja, yang bermanfaat bagi orang lain. Minta kita dengan amalan ibadah tadi. Nah, di akhir zaman ini qala ba'dul arifin, berkata sebahagian para aulia, min anfa'il azkari li ahli hadzal zaman bil khusus al-iksaru minal istighfar. Yang paling bermanfaat zikir di zaman kita sekarang ini, zikir yang paling bermanfaat di zaman kita sekarang ini, yang berkata para wali lah, bukan Haji Jamal, para aulia, ujar para arifin, orang yang arif billah, para wali bepadah, zikir yang paling bermanfaat di zaman kita sekarang ini adalah wabil khusus, secara khusus al-iksaru minal istighfar, banyaki minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi ini pas bulan Rajab ini, besokan 70, habis maghrib 70. Mudahan kau mengamalkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli. Kalau guru Padang bahari, guru Padang, guru Saman mulia ujar sidin membacanya ini sambil mengangkat tangan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni, Rabbi firli ampuni dosa ulun, warhamni sayangi ulun, wa tub alayya anu terimakan tobat ulun, na ulun tobat sudah daripada segala dosa, tobat memikirkan dunia, tobat dari itu. Pian sembahyang, kita sembahyang aja kada berbuat maksiat, hati kita itu nah yang rusak, itu yang kita minta ampunkan lagi. Jangan mantang-mantang kita kada berbuat zina, kada minum, kada itu, kada lagi melihati bebinian, kada melihati paha ulun manukan yang kecil-kecil aja lebuan lelakian nih, kada lagi ketujuh melihati bebinian. Ini kan laki-laki ini buai itu, makanya pian pelihara burit pian, paha pian jangan tapi digoyang-goyang akan burit, paha jangan tapi dibuka. Itu lelakian tuh yang normal melihat tuh. Nah laki-laki juga supaya dapat pahala terhadap bebinian yang pahanya buritnya itu jangan dilihat, amun terlihat beristighfar tuh aja. Jangan istighfar, karena wajah Sayyidina Ali lakal ula wa alaikas saniyah, amun ikam melihat terlihat sekali itu dapat pahala. Artinya terlihat sekali itu kada baano astagfirullah di dalam hati kayak itu, nah astagfirullah wa alaikas saniyah, amun mau ulangi kedua kali itu jadi dosa. Kayak apa aja kalau melihat sekali aja tapi berandam, nah itu lain, itu namanya idgham ma'al gunnah. Ada boleh juga biar orang tuh bisi bini, tetap inya biar orang tuh bisi bini. Kalau terlihat bebinian yang lain maklum nafsu itu, biarnya kada bisi kekuatan lagi hendak yang macam-macam tuh, cuma dosa mata. Makanya Islam tuh kada sembarangan melarang itu demi terjaganya nasab, demi terjaganya kebersihan hati kita. Karena Islam itu bukan agama yang hendak mundur, itu agama yang menyuruh supaya orang itu betul-betul batinnya bersih menghadap Allah Ta'ala. Karena kalau batin kada bersih menghadap Allah Ta'ala, kada kawa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu baik, kada bisa menerima kecuali baik. Nah makanya dibersihkan segalanya. Nah untuk membersihkan segalanya itu, di antara yang pembersih itu istighfar. Di zaman sekarang ini, ujar sidin, yang paling bermanfaat zikir di zaman kita sekarang ini adalah, khususnya adalah istighfar. Wa minas salati wassalam ala nabil mukhtar. Dan juga di samping yang paling banyak manfaat istighfar, dan juga membanyaki salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyaki salawat, banyaki istighfar. Jangan lagi menggaduhi orang lain. Ingati siapapun orangnya, termasuk ulun, ridho ikhlas dunia akhirat, tagur kalau ulun kebetulan Anda menyambati orang.
Tagur kalau banyak omong nyambati orang. Kalau banyak omong mahala biu bakakesan ulun kada mau ditagur, itu memang menghibur orang supaya dapat pahala juga kita. Pahala menghibur, idkhalus surur liqalbil mu'min, memasukkan kegembiraan di hati orang beriman. Ini kelihatannya orangnya nih pina kada, tapi kada mau hiburan, muha tegang terus, sudah duit kada ada, muha pucat model nang kada ada bersyukur benar di dunia. Nah ini perlu dilucui perlu dilucui, tapi kada menyambati. Paling-paling menyambatinya benar berhadapan menggawinya. Kayak apa bini ikam hakun lawan ikam? Kayak itu benar terus terang aja, tapi orang kada sarik juga. Kayak apa nya anak lawan ikam? Kada ada rasa ay lagi lawan ikam. Kayak apa? Baju kau aja kada mau diganti-ganti baju, muntung bau kopiah kau aja duit kau aja nembari duit ke kita uja, kita kudu sambari duit, ambil aja. Kenapa baik ikam tukarkan mengganti akan lapak sepeda lobok bocor-bocor nang kayak itu berapa bulan dilihat akan kadusa bakai saya jadi wali macam-macam. Ikam lain orang yang napa itu majzubna itu kebiasaan rigat itu jangan dibiasakan. Pakai nukar tuh 35.000 aja tuh di selajur promosi itu di pinggir tepian tuh nah 35.000, ada bahar ganti akan nah 35.000, bagus juga. Sepeda motor apa segala dijaga kebersihan itu, kalau ada duit dihibur kayak itu. Berlucu asal jangan mengeseh orang aja. Ingat itu, ingat Mama Zaini, ingat Mama Zainab, ingat beratanlah, jangan mengeseh orang. Uyu-uyu beribadah malam, maka asyik sudah beribadah malam. Nah, sembahyang malam, Allahu Akbar, sembahyang malam tuh kelebihannya sembahyang malam biar kada husuk tuh, tapi sembahyang malam ngaran berduaan dengan Allah Ta'ala ada aja dapat. Bayang malam nih, aku jar belum guring, lewat jam 12 sudah masuk aja, ujar guru Usman kada apa-apa. Ini kan syaratnya guring sembahyang tahajud tuh, tapi lewat jam 12 sudah 5, 7 banyaknya. Jangan gaspol dulu, dicoba-coba dulu. Nah, dimulai jangan kada. Ini langsung bermalaman isuk ngantuk begawe, jangan juga. Nah, ibadahnya kencang sudah. Istighfarnya pastinya sudah guring. Bis maghrib ke antara maghrib isya kada ada jawab, ceramah kada ada juga, tugas di mana kada ada. Nah banyak kayak istighfar. TV jangan buka TV bis maghrib. Ini dibiasakan kekanakan sudah paham aja sudah. Kalau sudah biasakan bis maghrib matikan TV spesial sudah. Nah beristighfar kada kau wajar, kada biasa. Ayo sudah kada usah TV barang badiaman barang makan ke apa kak bis maghrib itu. Ini ulun manuakan yang orang lah, yang kita pemula nih, yang hanyaran. Tapi kalau keluarga para habaib yang biasa di Martapura maghrib memang sejak dulu inya malatih, ada wiridnya, ada apanya dibaca habis maghrib. Nah, tapi kalau kita yang hanyaran minimal TV-nya dulu dimatiin. Sama banyak hantunya juga kalau tuh di TV itu. Nah, baca istighfar apa segala. Banyak sudah ibadahnya ini, luar biasa ibadahnya. Nah, anyar mulai dilatih ikhlas sedikit-sedikit. Ikhlas, mulai bersih sudah ibadahnya, masih bahaya. Ini yang menghancurkan. Makanya jangan bapandir kecuali perlu. Dosa perlu. Ini rumah haji si nih. Kenal pana rumahnya nih si ini rumahnya si nih, ini banyak ada jual rumahnya di sana. Apa jual yang dikesah? Ikam kesah ini siapa? Anak berjual rumah kah ikam? Dapat kah? Kadosa lebih kesah yang lain. Orang betakun kada. Antik juga. Kesah yang manfaat aja. Apalagi nyambati orang lain. Ampihan sudah menyambati orang lain. Kenapa yuk? Setiap saat rancak amo ada ingat ulun sampai akan ini supaya kita ampihan. Ingat pesan orang bari, jangan bapandir kecuali jadi baras, satu, kedua jadi pahala. Jangan bapandir kecuali jadi baras atau jadi
pahala. Ente kadang-kadang mantang-mantang semuanya ini sama-sama lah ulun ya juga, jangan tersinggung. Ente kadang-kadang mantang-mantang sudah bagus ibadahnya, sudah mantap hatinya, lalu merasa bagus, umpat jua nyambati orang, umpat jua memadahi orang, tersinggung orang pasti. Aduh sah mau urusi orang, jual orang minta pendapat, atau memang secara khusus memadahinya. Ini kadang di tengah orang banyak. Nah aduh sah kalau mau jadi zikir menyebut yang paling manfaat di akhir zaman ini, wabil khusus yaitu banyak baca istighfar dan salawat kepada Nabi. Al istighfaru bimanzilatil ghusli. Istighfar itu tempatnya seperti orang mandi. Orang mandi ini kan rigat, ayo beristighfar. Wassalatu ala nabi bimanzilatit thayyib. Kalau sudah kita rigat, kita ini anyar habis berlumuran dosa, berzina, muntung hanyar habis nyambati orang, rigat benar itu, muntung nang kaya sampah, nang kaya tahi, muntung minta maaf. Menyambati orang itu kan rigat tuh, ibarat jamban muntung itu. Hati kotor karena rigat kalau istighfar, lalu kita beristighfar mandi membersihkan dosa tadi. Nah, wassalatu ala nabi, sementara membaca salawat kepada Nabi itu bimanzalit thayyib, sama juga isinya minta ampun. Cuma kalau istighfar itu membersih mandi, kalau salawat itu baharum, minyak harum. Jadi istighfar itu banyu mandi, salawat itu minyak harum, pakai minyak harum. Jadi bagus jadinya kalau tuh imbah bersih di minyak harumi. Karena kasiruz dzunubi fal afdal lahul istighfar. Kalau kita kebetulan banyak menggawi-gawian yang dosa, maka yang afdal, yang lebih diutamakan banyakin dulu istighfar. Salawat dibaca juga, istighfar dikencangi. Aku hanya habis maksiat hari ini, menyambati orang, banyaki tembak pakai istighfar dan minta ampun kepada orang tersebut. Wa illa fassalatu ala nabi sallallahu afdalulahu. Nah kalau inya seharian nih rasanya beisukan aku sudah ke majelis taklim, aku istirahat setumat antar anak, itu ibadah juga. Memandi anak, mengantar anak, karena di zaman sekarang ini kekanakan mesti diantar kada sama kita berjalanan memang zamannya. Lalu diantar anak sampai jam 8, berapa sudah ibadah pian bangun aja jam 5, 3 jam ibadah terus. Maka pada saat itu selawat kita ibadah yang utama. Imbah jam 8 begawi terus ibadah pulang itu. Kena jam 11 ada undangan ke pengantin, ibadah pulang sampai jam 3 terus itu. Maka baca istighfar itu bagus benar diperbanyak, tapi lebih afdol banyaki membaca salawat kepada Nabi. Kenapa? Itu sudah mandi, tinggal meminyak harumi aja terus, jadi harum terus kita. Bisa itu pengaruhnya, awak yang bau bisa memang harum jadi harum bujur, bisa juga kelakuan kita yang bau dilihat orang kada baik jadi harum dilihat orang. Bisa juga awak apa aja amalan supaya awak harum, banyak baca salawat kepada Nabi. Ini ada orang memang bau awaknya itu, astagfirullah, terbayang urung, mudahan ulun kada bermaksud mengesahkan onpian lah. Inya bisa juga kalau kita kebetulan umpat sembahyang berjamaah, inya kada kawajo kita mengeluh, kasihan orang ini memang awaknya bau, biar inya mandi tetap bau awaknya, kada kau diapa-apai, dianjak sabun tuh seember parenya sabun, iya tetap bau, memang dari dalamnya bau. Nah itu kayak apa? Banyaknya baca salawat kepada Nabi, harum tuh kena jaringan tubuhnya itu berubah dengan menyebut ngaran Nabi kita di dalam tuh, apakah yang tuh akan bersih, akan harum. Nah orang-orang kayak itu nang kayak apa inya berjamaah, terganggu orang kan bau sampai 3-4 orang anunya itu. Nah itu jadi berjamaah, tetap aja berjamaah.
tapi nya tunggu orang di mana kayaknya berdiri. Jadinya biar di belakang-belakang sana aja nya sembahyang. Di belakang atau di higa, jangan di tengah-tengah. Termasuk juga yang yang bacaan nyaring tuh, yang bacaan nyaring dilatih. Nya kan tuli pangkasian tuli. Jadinya dikiranya suaranya itu ini aja berapa ada orang di sebelah. Ini kan disuruh. Kalau di mazhab Syafi'i itu seluruh baik imam, makmum atau sembahyang seorangan, Fatihah wajib dibaca dan didengar telinga. Inya menyaring, bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyaring, dipelani aja. Kada kau mesti nyaring ya. Nah kalau berjamaah mau karena mau memang bujur-bujur mengganggu orang, ayo sudah baca bakimut aja. Atau kalau usah membaca Fatihah sudah di dalam belakang situ. Kayak apa jar itu? Ayo kena penjelasannya datang lawan ulun menjelaskan. Maka ujar pian kada boleh jar kada membaca Fatihah di belakang imam. Fatihah wajib. Kena ada kisahnya itu belakangan yang kada kawa suaranya mesti nyaring membaca. Sebab itu mengganggu jamaah yang lain. Itu untuk kita. Bagaimana jamaah yang kita berposisi sebagai jamaah yang mendengar telinga mendengar terganggu kita atau hidung terganggu bau awak orang. Kayak apa caranya? Kada usah diherane. Kita hendak menghadap Allah Ta'ala, kadang hendak mendengarkan bacaan ini dan kadang hendak mencium bau si ini. Jadi kayak apa cara membau? Itu maka membau ini tengalih. Nah kayak apa caranya? Ditahaniai hidung, amun telinga ini kau aja kan kada didengarkan, amun bau ini ya Allah. Makanya jangan tapi bau itu. Makanya di rumah itu jangan tapi rigat bebinian ya Allah bisa jangan tapi rigat. Sampah-sampah itu jangan sampai betahan sampah. Ingat ulun dulu ada pemerintah kota waktu ulun ke Sulawesi kota apa tuh semalam tuh tidak ada sampah walaupun satu jengkal setiap jengkal ditulisnya setiap jengkal kada ada sampah. Memang bersih kotanya itu. Kota Luwu, daerah Luwu ke sana. Wadah Abah Ulun di sana. Tahun ibu tulisan di situ setiap jengkal tidak ada sampah. Kayak itu. Artinya di rumah jangan tapi merigat. Bininya purici, lakinya merigat, anaknya pengoler. Pas banar nang kaya wadah sampah rumahnya itu. Jadi jangan ada sampah. Maghrib sudah keluar rumah sampah itu. Maghrib sudah keluar rumah sampai itu. Makanya kalau tukang sampah itu orang lain memberi 20.000 sebulan, pian kalau ada duit banyak yang sugih jangan 20.000, 200.000 yang sugih banar 200 atau sejuta bari yang tukang sampah itu. Dia ngomong kadadainya kan kayak apa? Kalau ada duit sekali-sekali lah, jangan konsen 20.000 terusnya banyak aja yang lain bari pang menyenangkan hati orang. Itu mengkadainya membersihkan 7 tukang sampah. Jadi bersihkan kita lahir batin. Nah di di bulan Rajab ini bulan penuh istighfar. Lalu di sini Al Habib Alwi bin Syihab disuruh membanyaki istighfar, khususnya yang datang dari Nabi kita. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali siang dan malam. Wa qala wa amalu katsir min salafina ya'tuna bihi ba'da salatil isya wa man istaghfara kadzalika fi syahr rajab haramahullahu jasadahu 'alan nar. Dan kebanyakan para salafus soleh, orang-orang yang soleh bahari itu mengamalkannya sesudah sembahyang Isya. Barang siapa yang mengamalkannya sesudah sembahyang Isya, khususnya di bulan Rajab, khusus di bulan Rajab, mengamalkan itu haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah Ta'ala haramkan jasadnya dimakan api neraka. Kalau guru Padang tambah lagi guru Padang, angkat tangan jarsidin, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni dosa ulun, warhamni sayangi ulun, wa tub alayya terimalah tobat ulun. Nah kita ini itu aja, jangan sampai
kita mengaku bahwa kita orang paling selamat tuh aja, anggap kita orang yang paling banyak dosa, supaya muntung kita tergerak untuk banyak istighfar. Jangan merasa hebat, jangan merasa mantang-mantang ahli ibadah, sembahyang, lalu merasa hebat, merasa selamat, kada tetap aja merasa berdosa. Jadi nyaman juga orang melihat muha kita. Sebab kalau kita merasa hebat, ada di mata kita, di muka kita muha pengarasan, orang kada nyaman melihat. Iya muar orang, walaupun orang kada bepadah, untung ikam sembahyang ada aja yang mengimbangi rahmat yang ada. Yang pembualan tadi itu ada aja, tentu waya-waya orang melihat kita baik, waya-waya pangarasan. Nah kalau sudah kada ada ibadahnya pang, sombongnya timbul, ya orang kada ketuju, pasti itu orang kada ketuju. Makanya supaya lama ahli mambut tadi beribadah, sombong dijauhi, jangan merasa hebat. Dan ingat, bagi kita yang sudah istiqomah ibadah, untung banar pian sudah nih beribadah, apalagi bebinan untung banar pian kawa ibadah sembahyang subuh berjamaah nih, nah untungnya istiqomah dipelihara itu bujur-bujur, jangan sampai dirusak oleh muntung kita yang kada baik nih, jangan sampai dirusak oleh hati kita yang kada baik. Kita sudah untung beribadah, lalu bagi kita yang beribadah, jangan hanya kita menghitung yang ngarannya takwa tadi. Takwa tadi menjalankan perintah Allah, yaitu jangan hanya perintah Allah yang kita hitung, sembahyang ini, puasa, haji, zakat, sedekah dan lain. Perintah Allah Ta'ala adalah juga termasuk kita taat batin kita, ridho kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini batin yang bagus-bagus nih. Nah, jangan juga kita memadakan yang takwa itu adalah juga menjauhi larangan Allah. Kita sudah kada berzina, kada minum minuman keras, kada macam-macam, sudah kada lagi yang sudah telanjur minta ampun, yang kada pernah, apalagi yang kada pernah melakukan segala perbuatan itu. Jangan, apalagi yang kada pernah melakukan perbuatan maksiat itu, jangan menganggap bahwa menjauhi larangan Allah Ta'ala hanya yang zahir itu aja. Menjauhi larangan Allah Ta'ala itu sifat takabur itu dilarang, sifat sum'ah dilarang, sifat riya dilarang, dan lain sebagainya. Makanya kita umat Islam disuruh zahiran wa batinan, batinan wa zahiran. Zahir batin kita disuruh untuk taat, zahir batin kita disuruh untuk menjauhi segala larangan Allah. Yang terpenting terakhir kita berikan mbah nih, ujar guru Padang, ujar guru Padang, ujar guru Seman, telinga ulun sorang mendengar, mudahan kau mengamalkan itu ulut. Ujar sidin, kita ujar sidin, jangan sampai merasa selamat. Siapa kalau merasa selamat pujungan karena kita. Jangan sampai merasa selamat. Semua belum tentu. Kenapa? Supaya sin menyuruh kita bujur-bujur beribadah, bujur-bujur memperbaiki batin. Ikam boleh bapadah selamat, ujar sin, kecuali batis ikam keduanya sudah ada di dalam surga. Ingatlah, jangan merasa selamat kecuali batis ikam keduanya ada di dalam surga. Ini yang biru nih misalnya surga lah. Kita masih di sini, kada usah pada selamat dulu. Walaupun itu tanda kita selamat. Masa kita kada tahu kita nih ahli surga? Minta maaf aja pang lah, kada, bukan untuk takabur, kada. Pian sembahyang subuh, pian kada pernah maksiat, pian baik, pian bagus. Masa kita kada tahu? Itu kan kita ahli surga sudah. Nyata sudah ahli surga, hati nyaman, surga sudah. Cuma kan kita kada boleh merasa, supaya jangan dihinggapi penyakit takabur, penyakit pujungan, penyakit sum'ah. Supaya ingat masih lawan Allah Ta'ala. Kalau pina ingat barsisa, murid-murid sidin semuaan wali, nang kaya apa sidin tajelepok. Ya kalau banyak orang-orang yang hebat itu ahli ibadah dihantamnya, digoda oleh bebinian, hancur ibadahnya. Apalagi kita ini beribadah sambil penyarikan, beribadah sambil rancak tasinggung, beribadah ngalih anak berpada selamat tempeleng mana raikam. Itu nyatanya orang bersih. Amun kita ini masih banyak kekurangan kita.
Kita aja sembahyang masih penyarikan, anak bapak ada baiklah. Sembahyang aja ada terlambat, sembahyang aja masih ada sembahyang aja ada masih kada baik hati dengan laki, muntung kada baik, bapak ada selamat. Ini yang ujar guru Padang ini, yang hebat surah orangnya. Amun kita kekurangan, itu yang kita baiki, sampatlah mengurusi urusan orang lain. Oi, dangare yang di belakang singa padang pasir. Nah ini nah, nih, surga ujar guru Padang, kecuali ikam, batis ikam dua-duanya sudah teng. Guru Padang kada mencontohkan kayak itu pang ulun bandar sidin bepandir aja, sidin duduk, sidin biar bepandir, didengar orang pandiran ini dengan contoh-contohnya. Nah di sini anyar, alhamdulillah aku masuk surga sudah, aman sudah, tinggal menikmati aja lagi bini yang 12.100 itu. Ini kada penyarikan masih, pelit masih, memang ibadahnya bagus, anak merasa baiklah, tuh baik yang kurang-kurang itu nah, apalagi ente kadang-kadang orang sekampungan ini jar kan baik lawan aku jar sekampungan orang kampung ka yang kada baik ikam ka, amun sekampungan orang kada ketuju lawan ikam, berarti harus ada yang ikam perbaiki itu. Amun sampai sekampungan berarti ikam yang kada bagus, baiki diri ikam. Bahwa aku kada juajar memperdulikan manusia, yang penting Allah Ta'ala ketuju lawan aku. Muha tanda Tuhan muarawan ikam, ya tandanya Allah Ta'ala, yang penting Allah Ta'ala jar baik lawan aku. Muha tanda Allah Ta'ala kada ketuju lawan ikam, banyak orang benci lawan ikam. Itu tandanya dibaiki aja dengan manusia, sebab dua-duanya disuruh, namanya akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitarnya, termasuk akhlak terhadap hewan. Makanya jangan menyaung ayam. Astagfirullah, tak ke situ pulang, minta maaf lah bubuannya. Itu jar menyinggung-nyinggung, kada kita konco kawal. Arti kawal itu laisa sadiquka man sadaqaka walakin sadiquka man saddaqaka. Ngaran kawal itu adalah orang yang bukan apa ujar ikam melihat akan ikam salah, tetapi yang ngaran kawal itu membujurakan kalau ikam tak salah. Ini kalimat Guru Ja'far Malajari Bahari, Guru Ja'far Sobran, Allah yarham. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta ridho kalau ada tak salah muntung ulun. Lah, minta ridho, minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu kita Fatihahkan awan Payudin, lawan yang tetuha ini nah, yang mudahan sehat walafiat terus. Ya kita mensyukur kalau ada orang tua masih di masjid di mana-mana di kampung yang apa ahli malam, ahli ibadah, ada juga kita dapat kecipratan anunya. Ya mudahan orang-orang yang baik membantu masjid ini, yang ingatilah bubuan pian lah jamaah di sini, ingati jangan kalau banyak duit diingati masjid. Tanah hanya payu semeliar, unjuk ke masjid 10 juta, jangan simpan duit itu, unjuk ke sini supaya rame masjid kita ini banyak duitnya. Ya, termasuk orang-orang baik semuaan. Pak Ajudin beratan kita Fatihai dan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana uday kana nasta'in ihnas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain wa afwan ya karim wa ya rahman wa afwan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah wa ta'ala billahil azim.